وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Dengan akidahnya itu. Nah, selanjutnya kerusakan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini bahwa tuqatti'u arhamakum, ini yang menjadi maudhi'us syahid, yang menjadi pokok yang digarisbawahi dari ayat ini. Kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini di dalam bab tahrim al-uquq wa qati'atir rahim, haramnya untuk menyakiti kedua orang tua dan haramnya untuk memutus silaturahim. Tuqatti'u arhamakum maknanya itu memutus silaturahim. Tetapi antum lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berkalam bukan taqta'un tapi tuqatti'. Tuqatti' itu wazannya itu wazan taf'il. Kalau di dalam ilmu sharaf itu kan wazannya taf'il. Wazan taf'il itu salah satu makna yang dihasilkan dari wazan taf'il itu adalah makna kasrah. Makna kasrah itu banyak terpisah-pisah. Tuqatti' artinya memotong-motong dalam jumlah yang banyak. Jadi silaturahim itu enggak hanya sekali dipotong. Dipotong sudah dalam jumlah banyak hingga kalau mau menyambungnya lagi itu susah. Yang begini ini baru dia dapat laknat Allah. Ulaikal ladzina la'anahumullah, merekalah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika nanti seseorang tergelincir, dia memotong dia memotong satu dari dari silaturahim, dia memotong sekali dua kali, yang saya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala belum mendapat laknat gitu. Saya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala belum mendapat laknat. Kalau dia tergelincir hingga kemudian dia memutuskan silaturahim tanpa ia sadari, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Tetapi kalau tuqatti' ini tadi sudah menjadi kebiasaannya dia untuk mutusin silaturahim, gemar sekali untuk memutuskan silaturahim hingga banyak silaturahim yang terputuskan gara-gara dirinya ini, maka itulah yang nanti mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berbicara tadi wazan taf'il ya. Antum nanti juga akan melihat Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam beberapa ayat itu dengan kalimat nazzala. Dengan kalimat dengan kalimat nazzala. Itu di dalam surah Ali Imran, salah satunya di surah Ali Imran yang ketiga, ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berkalam nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Untuk Injil dengan Taurat Allah menggunakan kata-kata anzala. Untuk Quran Allah menggunakan nazzala. Wazannya taf'il. Taf'il tadi maknanya itu banyak. Maka benar, sifat turunnya Al-Quran itu kan gak sekaligus plek langsung, tetapi terpisah-pisah di ayat-ayat tertentu. Nanti pada peristiwa ini turun ayat ini, peristiwa ini turun ayat ini, nanti ayat ini turunnya kapan. Dipisah-pisah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah nazlah, jumlah turunnya wahyu yang banyak. Ada banyak kali wahyu tersebut turun. Beda dengan Injil dengan Taurat. Allah Subhanahu wa taala berkalam di sini anzala. Dia turun sekaligus. Nah, nanti di tempat yang lain antum juga akan melihat Al-Qur'an itu diturunkan, Allah menggunakan kata anzala juga. Jadi Quran ada anzala, ada nazzala. Anzala itu turun sekaligus, nazzala turunnya banyak dan terpisah-pisah. Nah, ini diantara wajhul jam'inya, kenapa kok Quran begitu? Salah satu riwayat yang disampaikan oleh para ulama tafsir dari Abdullah ibn Abbas bahwasanya Al-Quran itu turun sekaligus di malam Qadar sampai di langit dunia, di Baitul Izzah, di langit dunia. Nah, dari langit dunia ini baru kemudian diturunkan secara terpisah-pisah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika
Allah Subhanahu wa taala menggunakan nazzala ini untuk proses turunnya yang dari langit dunia kepada Rasulullah. Tetapi turunnya wahyu ini, Al-Qur'an ini sampai ke langit dunia itu sekaligus di malam Qadar. Allah taala a'lam, ini yang dituturkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, mereka yang dapat laknat siapa tadi? Yang berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahim, dan dalam jumlah banyak dia memutuskan silaturahimnya. Mereka dapat laknat. Apa sih itu laknat? Laknat ini secara bahasa maknanya adalah ib'ad. Ib'ad itu jauh, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh dari rahmat Allah, maka kemungkinannya dua. Kemungkinannya dia hanya tidak dapat rahmat saja. Yang kedua, jauh dari rahmat Allah, dekat kepada azab Allah, gitu loh. Ini yang ngeri. Karena masing-masing dari kita ini kan masuk surga itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang menjadikan laknat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia itu buta tuli, tidak berfungsi penglihatan dan pendengarannya ini, karena hanya mendengar tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Nasihat-nasihat itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Wal'iyadzubillah. Ketika sudah mendapatkan laknat dari Allah, tertutup pintu-pintu panca inderanya itu dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akibat yang sangat mengerikan bagi mereka yang melakukan apa? Satu, tawalla an kitabillah, dia berpaling dari kitabullah. Kemudian yang kedua, ketika sudah Allah berikan kekuasaan, kewenangan, tetapi tidak menjalankan amanat tersebut dengan sebenar-benarnya. Nah, berbicara tentang amanat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, amanat tersebut akan menjadi penghapus dosa bagi orang-orang yang beriman. Tetapi amanat itu jika Allah berikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik, itu adalah cara Allah untuk mengazab mereka, wal iyadzu billah.